Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat diberikan kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita sama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang wudhu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Romaito Lubis, NIM 24301032, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kepada hadirin semuanya, sekarang kita akan membahas tentang berwudu. Apa itu wudu? Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syarat artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib lebih dahulu berwudu karena wudu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Wudu bukan hanya menjadi syarat sahnya sholat, tapi juga menjadi cahaya di akhirat dan menghapus dosa. Sempurnakan wudu dan usahakan selalu punya wudu hingga kamu tidur. Sekarang kita akan membahas tentang fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Hendaknya berniat atau menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu ketika membasuh muka. Lafal niat wudu, nawaitu wudu'a li rafil hadasil asgori fardul lillahi ta'ala. Lalu, yang kedua, membasuh wajah, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala, bagian atas hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Artinya, mendahulukan rukun yang harus dahulu dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu. Yang pertama itu Islam, yang kedua tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Yang ketiga itu tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci lagi menyucikan. Kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, dan lain-lain. Yang terakhir itu mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Ada juga sunnah-sunnah wudu. Apa itu sunnah-sunnah wudu? Sunnah-sunnah wudu banyak sekali, di antaranya bersiwak, membaca basmalah ketika hendak berwudu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat, menyapu seluruh rambut kepala dengan air, mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri, menyapu kedua telinga luar dan dalam, meniga-kalikan membasuh. Lalu menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang terakhir, membaca doa sesudah wudu. Lalu ada juga yang membatalkan wudu. Apa-apa saja yang bisa membatalkan wudu? Kita akan membahasnya sekarang. Yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubulan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan mahram dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Mahram itu artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Lalu yang terakhir, memegang atau menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri. Sekarang, kita akan membahas tentang cara berwudu.
Orang yang hendak mengerjakan sholat wajib berwudu lebih dahulu karena wudu menjadi syarat sahnya sholat. Sebelum berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan, kalau memang ada najis. Cara mengerjakan wudu, yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Yang kedua, selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang ketiga, selesai berkumur, terus mencuci lubang hidung 3 kali. Dan yang keempat, selesai mencuci lubang hidung, terus mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri, sambil niat wudhu sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudhu'a lirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Selesai membasuh muka, lalu membasuh kedua belah tangan hingga siku-siku 3 kali. Dan yang keenam, selesai mencuci kedua belah tangan, terus mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Dan yang ketujuh, selesai mengusap sebagian rambut kepala, terus mengusap kedua belah telinga 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali. Jadi, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berwudu, wajib dikerjakan dengan berturut-turut. Artinya, rukun-rukun yang harus dahulu didahulukan dan rukun-rukun yang harus diakhirkan. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa sambil menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya. Lafal doa sesudah berwudu yaitu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alani minat tawabin wa ajalani minat mutatahhirin wa ajalani min ibadikas sholihin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.